Hai semua, jumpa lagi dengan Terin Official. Kita kali ini akan bercerita tentang misteri Rumah Sakit Bumi Asi part 3. Nadia yang sudah berjalan ke dalam UGD dan menemukan tirai yang tertutup tapi tidak terdapat sisil di dalamnya merasa heran dan juga sangat ketakutan karena dua tirai yang disibaknya sama sekali ada pemandangan yang sangat mengerikan baginya. Bahkan teriakan ibu hamil yang dibelah perutnya itu sangat mengerikan di telinganya. Tangisannya terdengar sangat menyayat hati, ditambah dengan teriakan kesakitan yang panjang. Siapa yang tidak kesakitan jika perut yang besar itu dibelah dengan pisau dan tanpa obat bius? Nadia menutup telinganya erat-erat, berharap tidak terdengar lagi suara-suara itu. Dia berjalan mundur dan segera berlari keluar dari ruang UGD. Tujuannya hanya satu, menemukan Sisil secepatnya dan membawa Sisil pulang. Langkah Nadia membawanya menelusuri lorong panjang rumah sakit. Rumah sakit Bumi Asi masih memakai bangunan zaman Belanda yang terkenal dengan jendela dan bentuk bangunannya yang khas. Sama seperti lobi, lorong rumah sakit juga sama sepinya. Nadia merogoh sapunya dan mengambil ponselnya. Pukul 5:30 petang. Apa ponselnya mati? Nadia melihat jam tangan yang melingkar di tangannya. Waktu menunjukkan pukul yang sama. Kenapa dengan ponsel dan jam tangannya dari tadi menunjukkan waktu yang sama? Tidak mungkin waktu berhenti berjalan. Nadia yakin ada sesuatu di dalam rumah sakit ini. Nadia. Lambat-lambat Nadia mendengar suara dari kejauhan. Seperti suara Sisil, tapi lebih dingin dan terkesan misterius. Seperti dihipnotis, Nadia berjalan ke asal suara itu. Di ruangan yang paling sudut ada seorang gadis yang membelakanginya. Sisil? Akhirnya setelah pencarian yang melelahkan, dia menemukan Sisil juga. Gadis itu menoleh dan berkata dengan senyum misterius, "Bukan, gadis itu bukan Sisil. Bentuk tubuhnya saja yang sekilas terlihat seperti Sisil. Lagi pula, Sisil tidak akan pernah mengenakan terusan berwarna putih yang seperti yang dipakai gadis itu." "Nadia, kami menunggumu sayang. Kemarilah." Suara gadis itu mendayu-dayu, terdengar seperti penuh dengan penderitaan. "Tidak, kau bukan Sisil," teriak Nadia histeris ketika tangan gadis itu menyentuh tangannya. Sentuhan yang terasa bagi guyuran es batu di saat hujan deras, sangat dingin. "Aku temanmu, Nadia. Tidakkah kau melihat wajahku yang cantik ini?" Suara gadis itu kembali terdengar. Nadia ingin segera berlari dari tempat itu dan kembali pulang, bersetan dengan Sisil. Sebelum dia mati ketakutan di sini, sebaiknya Nadia segera berlalu. Namun apa yang dipikirkan otaknya sangat tidak sinkron dengan respon tubuhnya. Kakinya malah seperti terpaku di lantai, tidak bisa beranjak kemana. "Aku temanmu, Nadia. Tidakkah kau melihat wajahku yang cantik ini?" Suara gadis itu kembali terdengar. Nadia ingin segera berlari dari tempat itu dan kembali pulang, bersetan dengan Sisil. Sebelum dia mati ketakutan di sini, sebaiknya Nadia segera berlari. Namun apa yang dipikirkan otaknya sangat tidak sinkron dengan respon tubuhnya. Kakinya malah seperti terpaku di lantai, tidak bisa beranjak kemanapun. Bahkan untuk menoleh pun Nadia tidak bisa. Dia hanya bisa melihat dengan rasa ngeri yang teramat besar ketika wajah gadis itu semakin mendekat ke arahnya. Mata Nadia terbeliak seiring dengan wajah gadis itu yang terkelupas. Kulit wajah yang menjadi bergelambir dengan bola mata yang menonjol keluar. Hidung yang bengkok ditambah dengan tetesan darah yang keluar dari lubang hidung tersebut. Nadia mengumpulkan keberaniannya dan dia bisa bergerak sedikit demi sedikit. Tepat ketika bau amis yang menyengat sudah berada di ujung hidungnya, kaki Nadia yang kaku mendapat kekuatannya kembali. Nadia berlari secepat kilat. Dari sudut matanya dia bisa melihat tidak hanya satu makhluk dari dunia lain yang mengejarnya, tetapi belasan makhluk mengerikan dengan berbagai kerusakan baik di tubuh maupun wajah mereka. Nadia terus berlari melewati lorong panjang yang seolah-olah tidak ada habisnya itu. Dia harus secepatnya menemukan jalan keluar. Kakinya yang berlari tanpa lelah akhirnya kehilangan tenaganya juga. Kaki Nadia lunglai dan dia jatuh tersungkur ke depan. Nadia sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Dia sudah pasrah dan memanjangkan mata ketika belasan makhluk yang mengejarnya tadi terdengar mendekat. Kurang sedikit lagi Nadia akan tersentuh ketika sebuah tangan lembut menariknya ke dalam sebuah ruangan yang dingin.
Nadia membuka mata dan melihat seorang wanita tua dengan memakai kebaya dan mengasiri di mulutnya menatap Nadia dengan tersenyum. Selamat datang Nadia, hanya itu sapaan yang Nadia dengar. Kemungkinan kegelapan pekat menyelimuti tanpa ada cahaya sedikit pun. Sisil berteriak histeris. Keramaian di depan rumah sakit Bumi Asi dan sebagai penjara yang dia dengar dari tadi membuatnya penasaran. Mobil siren merah menabrak Tugu, kata seorang pengunjung. Hanya mendengar itu sudah membuat Sisil tersentak dan menatap ke arah jalan raya yang dipisahkan dengan pintu kaca tebal tertutup stiker rumah sakit. Gadis di dalamnya tertindih di mobil, bahkan sampai seluruh badannya mengucurkan darah. Kasihan, suara yang lain hadir di telinga Sisil. Dia sudah meninggal di tempat, kata suara satunya. Rasa penasaran Sisil begitu besar. Dia mengabaikan perawat dan menjagarnya untuk keluar. Suster, bisa tolong nanti saya keluar? Sisil bertanya dengan nada gemetar. Tidak, dia tidak boleh berfirasat sejelek. Sedikit saja firasat buruk, maka semesta akan mengabaikannya. Mari saya bantu, mbaknya mau kemana? Suster itu meraih tangan Sisil dan membantunya berjalan. Sisil sudah tidak mempedulikan rasa sakit yang menimpanya. Dia harus tahu apa yang terjadi di depan. Penampakan mobil merah yang hancur cukup memberinya jawaban. Mobil Nadia. Tidak salah lagi, itu mobil Nadia, sahabatnya. Bersamaan dengan Sisil yang sudah sampai di dekat kerumunan masyarakat, kerumunan tersebut terbuka dan memperlihatkan tubuh seorang gadis memakai sweater peach yang berlumuran darah. Bahkan bagian dalam tubuh gadis itu sudah terburai kemana-mana. Angin menadangkan penutup wajah gadis itu, dan Sisil melihat wajah Nadia terbelalak menatap wajahnya. "Ya Nadia!" teriaknya histeris. Jadi itu tadi penutup dari misteri rumah sakit Bumi Asi. Apa yang terjadi dengan Sisil dan Nadia, wallahu alam, kita tidak ada yang tahu. Ketika itu memang jam menunjukkan menjelang maghrib dan mobil Sisil, maksud saya adalah mobil Nadia menabrak Tugu dan terjadi benturan yang sangat keras sehingga mobil itu tidak terbentuk lagi dan Nadia di dalamnya juga mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan bagi semuanya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Bye bye.